Kenapa self improvement itu merupakan jalan yang sangat sulit? Gua selama ini sudah ngejalanin self improvement selama 1,5 tahun. Gue udah mencoba meditasi selama 20 menit sehari di pagi hari, dilanjutkan dengan gratitude journaling atau sebuah jurnal menuliskan tentang hal-hal yang kita syukuri. Dan gue juga mencoba untuk membangun fisik gue dengan pergi ke gym. Itu merupakan suatu hal yang baru buat gue. Itu merupakan sebuah the new me gitu ya, dimana gue gak pernah ngelakuin itu selama 26 tahun. Pernah sih meditasi sekali dua kali, cuman gak rutin. To the point gue ngerasa saat ini atau kadang-kadang gue ngerasa hal yang gue lakukan ini tidak membuat gue semangat. Mungkin dulu gue waktu awal-awal meditasi gue inget banget dimana gue kalau kesel, gue benci sama suatu hal yang sifatnya eksternal gitu, gue kesel sama orang, gue biasanya memendam diri gue dengan meditasi selama 20 menit straight gitu, non-stop. Dan gue waktu itu bangga banget pribadi karena gue bisa ngelakuin itu. I'm really quite grateful at that time. Gue sekarang kalau meditasi menjadi sebuah pola pikir kayak gimana caranya ya biar bisa meditasi selama mungkin, kayak lebih ke pecahin record gitu loh, personal best gitu. Terakhir gue berhasil 1 jam waktu puasa. Menurut gue itu suatu hal yang positif buat gue, dan gue bener-bener I could not more recommended gitu. Menurut gue meditasi itu it's the best way untuk orang yang melakukan self improvement. Karena dengan kita meditasi kita akan lebih tajam lagi, lebih sharp lagi terhadap mindfulness. Mindfulness ini adalah dimana pemikiran kita tuh penuh dengan daya kontrol kita sebagai manusia. Tidak sifatnya itu ya, kalian mungkin tahu, kalian buka sosial media tanpa berpikir kenapa gue buka sosial media, kayak apa sih tujuan gue buka sosial media, sebenarnya gak ada gitu. Maksudnya kita hanya pengen scroll aja gitu, pengen terentertain. Otak kita sudah terbiasa kalau lagi bosan kita buka sosial media. Nah makanya itu dengan adanya mindfulness, dengan pemikiran yang kontrol terhadap diri kita sendiri, kita bisa mengontrol tindakan kita dalam membuka sosial media atau enggak nonton porn atau enggak sesuatu hal lainnya. Nah, namun di sini setelah gue jalanin hal-hal meditasi ini tuh, yang awalnya menjadi sebuah the new me, the new Raven, lama-lama berkurang, lama-lama menurun, kembali lagi ke Raven yang lama. Gue ngerasa sedih banget, gue ngerasa gak nyaman jujur, karena self improvement itu suatu hal yang gratis. Kita bisa lakuin itu kapan aja, kita bisa lakuin tanpa perlu adanya alat gitu ya. Ya kalau gratitude journaling, menulis mungkin membutuhkan pensil doang sama bolpen doang. Tapi kalau meditasi literally bisa di mana aja. Dan lu pasti bakalan ada masa-masa kecewa kalau lu gak ngelakuin hal itu. Di saat gue mulai pelan-pelan, gue kembali lagi ke Raven yang lama, dimana gue balik lagi buka Instagram. Hal itu tuh sangat sulit buat gue pribadi untuk menghentikannya. Jadi begini, gue yakin gue lagi saat ini dalam sebuah proses pertumbuhan, dimana gue ibaratkan sebuah kepompong itu masih struggle untuk berubah menjadi kupu-kupu. The moment gue masuk tahun pertama gue masuk dalam self improvement, gue yakin gue berubah menjadi kepompong. Gue belajar untuk menjadi sebuah kepompong, dan bagaimana caranya gue bisa
mengubah diri gue menjadi kupu-kupu. Namun menjadi kupu-kupu itu gak mudah ya, gak sesemudah yang kita kira. Dan kita mungkin struggle bangetan. Karena kenapa? Kita hidup menjadi ulet selama usia kita gitu. Jadi let's say sekarang umur gue 27 tahun, ditambah berarti gue jadi ulet selama 26 tahun, dimana gue tidak merasa itu menjadi sebuah identitas gue. Bayangin 26 tahun gue gak melakukan perubahan apapun, dimana gue nyaman di posisi itu. Dan sekarang gue itu harus sebuah keharusan buat gue untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi maskulin, menjadi father figure. Dan gue baru ngelakuin ini 1,5 tahun. Ya pasti itu bertentangan dengan Raven yang lama, dan gue yakin gak mudah untuk dilakuin. Dan gue udah bikin 3 poin di mana hal ini tuh menjadi sebuah reminder buat kita, menjadi sebuah pegangan buat kita. Karena pada dasarnya pertanyaan ini akan balik di pemikiran kita, yaitu apa sih gunanya lu self improvement? Buat apa sih lu ngelakuin itu? Karena banyak aja gitu orang yang biasa yang gak pernah mengenal self improvement tapi bisa sukses. Ya mungkin dalam sukses ini pengertiannya kayak keuangan gitu ya. Namun self improvement di sini adalah menurut gua menjadi ayah yang baik, yang gimana bisa membina keluarganya, membina anak gua nanti di masa depan. Gimana gua pembawaan diri gua terhadap orang lain, gimana kita bersikap, bagaimana caranya untuk influence orang lain juga gitu. Nah, yang pertama yang gue tulis di sini adalah find your purpose. Kita sebagai manusia gentleman, kita adalah makhluk di mana pada dasarnya memiliki purpose-nya masing-masing. Kita dari kecil terbiasa untuk menemukan misi. Kalau misalnya kalian gak tahu purpose itu apa, kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa mikir penggunaan kata sebuah purpose itu menjadi sebuah mission. Mission kita tuh apa sih sebenarnya di hidup ini? Mungkin kalau misalnya kita kecil kita main bola, hanya main bola doang, mission kita adalah mencetak gol. Tapi kita sebagai yang udah dewasa, sebenarnya apa sih mission kita? Apa sih purpose kita? Purpose gue di sini adalah mengubah anak muda sebanyak mungkin biar mereka itu punya pandangan untuk menjadi pria yang jauh lebih baik, jauh lebih maskulin. Gak yang hanya cowok tapi yang gak punya etika. Kedua adalah selalu membuat goal yang dimana mungkin small goal aja gitu, gak perlu yang terlalu besar, yang mungkin sifatnya realistis. If let's say gue kepengen menjadi influencer self improvement terbaik di Indonesia, let's say, it's a really big goal. Tapi small goalnya bisa dimulai dari apa gitu. Small goalnya bisa dimulai dari apa? Mungkin small goalnya itu gue bisa let's say upload 100 video by the end of December gitu contohnya. Itu small goal ini yang membuat kita sebagai manusia untuk terus bertahan hidup, untuk menjadi mau melangkah better every single day, setiap harinya jauh lebih baik, karena kita hidup berdasarkan purpose tadi dan berdasarkan small goal yang kita buat. Dan kita pun pastinya harus membuat vision, pandangan yang lurus, jangan sampai belok-belok. Karena pada dasarnya kalau misalnya kita punya vision, kita punya purpose yang terlalu banyak, atau enggak
mikirnya kayak gue pengen punya ini, gue pengen punya bisa itu, gue bisa ini, bisa itu, I'll promise you, bahkan none of that gonna work gitu. Gak semuanya akan berjalan lancar gitu. Karena kita terlalu fokus dengan banyak hal. Kalau kita tahu atlet gitu ya, atlet itu dia dikenal jago dalam satu hal aja, tapi semua orang respect sama dia. Kenapa? Karena dia jago sama satu hal itu, the only one thing that he's really good at. Let's say Mike Tyson, dia jago dalam tinju. Kalau ditanya, tapi lu nggak bisa let's say berenang, lu nggak bisa nyanyi gitu, but he's really good at boxing. Who cares gitu loh. Kalau lu emang jagonya dalam satu hal itu, bisa membuktikan satu dunia, why not gitu. Jadi gue pengen kita punya kalau bisa satu purpose, satu mission yang korelasi dengan small goal kita, dan pastinya vision kita pun harus jelas, perlahan-lahan tapi pasti. Yang ketiga adalah, ini adalah sebuah long term. Gue kenapa ngelakuin meditasi, kenapa gue ngelakuin gratitude journaling, kenapa gue nge-gym, itu bukan alasan karena untuk hari ini. Karena semata-mata dengan gue meditasi hari ini, bahwa gue berharap dalam beberapa waktu dekat gue bisa menjadi kaya raya. Gue dalam beberapa waktu ini bisa mencapai ini. Itu bukan itu tujuannya, tapi itu sebuah long term dimana kita membiasakan mengubah pelan-pelan, karena kita punya waktu menjadi ulet selama 26 tahun. Maka dari itu, ini tuh sebenarnya long term, jauh, masih panjang perjalanan kita, masih banyak yang bisa kita explore, masih banyak yang bisa kita perbaiki. I promise you, it's not too late. Ini belum terlambat. Even kalau kamu yang menonton umur 50 tahun, I'm telling you, it's not too late. Ya mungkin gue udah menjadi ulet selama 26 tahun, gue baru belajar perlahan-lahan menjadi kepompong. Tapi the idea is, lu gak mungkin komplain tentang 26 tahun ini secara terus-terusan. Gue gak bisa komplain, gue gak bisa bilang kayak andai aja pada awal-awal ini gue seperti ini, andai aja seperti ini, seperti itu. Gue gak bisa berpikir seperti itu. Self improvement itu bener-bener amazing, karena lu bisa ngelakuin ini untuk masa depan lu. Dan gue yakin 100% bahwa lu yang di masa depan akan berterima kasih sama lu, karena lu berhasil mencapai itu, mencapai goal, mencapai purpose itu. Dan gue yakin kalau misalnya lu ngelakuin itu, purpose itu dengan semangat, dengan giat, dengan motivated, walaupun difficult, gue yakin apapun yang lu kerjain pasti bisa berhasil. I'm rooting for you. Lu pasti bisa.